Siap Pak Syauki. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid. Beliau adalah Wakil Ketua MPR RI. Monggo langsung ke atas Pak. Bu Aan silakan langsung di atas Bu. Bu Aan langsung ke atas. Bapak nanti mau di podium atau di sini aja? Podium juga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI. Yang kami hormati Ibu Dr. Hajah Aan, Presidium BMIWI. Yang kami hormati dan kami banggakan para pimpinan Ormas tingkat pusat Pak, seluruh Indonesia. Ada 35 Ormas yang konfirmasi hadir dan ada 8 BMIW wilayah provinsi dari seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan sehingga bisa hadir pada acara siang hari ini dalam rangka mendengarkan pemaparan materi tentang sosialisasi 4 pilar MPR RI yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid. Namun sebelum kami persilahkan kepada beliau untuk memaparkan materinya, kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Presidium BMIWI, Ibu Dr. Aan. Kami persilahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Wakil Ketua MPR RI, Ustadz Dr. Hidayat Nur Wahid. Kemudian juga yang saya hormati para presidium, Ibu Hartini dan Ibu Eis serta Ibu Sabriati. Dan juga Ketua OC, ada Ibu Iin. Masya Allah kerja kerasnya mudah-mudahan jadi amal solehnya bersama semua timnya. Juga para ketua ormas serta peserta munas yang saya banggakan. Alhamdulillah kita pada siang hari ini mendapatkan kesempatan mendapatkan sosialisasi 4 pilar yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Hidayat Nur Wahid. Tentu 4 pilar ini sangat penting karena ini merupakan nilai-nilai kita dalam berbangsa dan bernegara terkait dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, demikian juga Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Tentu dengan acara semacam ini kita berharap bisa menggali nilai-nilai yang seharusnya kita lakukan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta menjadikan 4 pilar ini sebagai landasan dalam semua proses pembangunan. Dan kita ikut serta dalam pembangunan tersebut dan bahkan perempuan memiliki peran besar dalam
berkontribusi dalam kemajuan bangsa dan negara ini. Sebab tentu saja kita memahami perempuan itu apabila kita bisa mengoptimalkan perannya, maka akan memberikan pengaruh yang besar, sehingga jika mereka baik maka baiklah negaranya, dan tentu kita tidak ingin mereka rusak maka rusaklah negaranya ya. Almar'atu imadul bilad, idza saluhat saluhatil bilad, wa idza fasadat fasadatil bilad. Dan kebetulan dalam acara ini perwakilan dari 35 ormas hadir, dan juga ada dari berbagai cabang wilayah BMIW yang hadir. Mudah-mudahan keikutsertaan kita dalam mendapatkan sosialisasi 4 pilar ini mendorong kita untuk ikut serta dalam berkontribusi secara optimal dalam pembangunan bangsa dan negara, mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, berperadaban dan bermartabat. Tentu saja kita berharap Indonesia ini tidak hanya utuh sampai mudah-mudahan sampai hari kiamat tiba ya, tapi juga bisa menjadi negara yang bisa memiliki kemajuan dan bisa bersaing dengan negara-negara lain. Terutama kita berharap dari semua para aktivis ormas inilah para tokoh-tokoh muslimah yang akan mewarnai terhadap keberhasilan tersebut. Sekali lagi setelah mendapatkan sukses 4 pilar ini, mudah-mudahan kita bisa lebih termotivasi lagi dan memberikan kontribusi bersama-sama dalam membangun bangsa dan negara ini. Dan jazakumullah khairan, terima kasih pada Dr. Hidayat yang sudah mensupport ya acara Munas ini. Tidak hanya dengan materi 4 pilar yang akan kita dengar, tapi juga dengan dana yang diberikan kepada kami semua. Semoga menambah berkah dalam perjalanan kehidupan beliau dan juga dimudahkan segala urusannya, diberikan kesehatan dan tentu diluruskan dan istiqomahkan dalam berbagai macam kebaikan. Sekali lagi jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Aan. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang berbahagia, siapa yang tidak kenal dengan tokoh yang ada di hadapan kita saat ini, Bapak Dr. Haji Hidayat Nur Wahid LCMA. Beliau lahir di tanggal 8 April 1960, adalah seorang politikus ulung dan juga Wakil Ketua MPR RI periode, sudah 2 periode ya Pak, periode 2014 sampai 2019 dan 2019 hingga 2024. Sebelumnya juga Pak Dr. Hidayat Nur Wahid ini pernah menjadi Ketua MPR RI yang ke-11 tahun 2004 hingga 2009 dan sekarang merupakan seorang anggota legislatif. Untuk tidak berpanjang kalam, kami persilahkan kepada Pak Dr. Hidayat Nur Wahid untuk memaparkan materi tentang sosialisasi 4 pilar MPR RI. Waktu kami persilahkan Pak. Mohon izin saya akan di podium ibu semuanya biar ngomongnya lebih enak dan ngelihat yang di belakang ngantuk atau enggak gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah dijawab dengan semangat salamnya. Biasanya disiapkan pantun untuk menyemangati menjawab salam. Tapi sudah terlanjur semangat jadi pantunnya ya diubah sesuai aja gitu ya. Bulan Ramadan bulan penuh berkat. Anak-anak kita pada pergi mengaji. Karena salamnya tadi sudah dijawab dengan semangat, maka tidak saya ulangi sekali lagi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu sayyidana Muhammadin mualliman wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang kita hormati para pimpinan kita di BMIWI maupun juga pimpinan ormas-ormas wanita Islam tingkat nasional yang menghadiri musyawarah nasional ini. Ada 35 ibunya yang datang.
yang kita hormati Ibu Dr. Hartini Salama, juga Dr. Anda Haja Isfeti Fatayanti, kemudian juga Dr. Haja Aan Rohana, Dr. Haja Sabriati Aziz, Dr. Anda Haja Zubaidah Muhtar, kemudian Profesor Dr. Valina Singka, Profesor Dr. Nur Hayati Jamas, dan seluruh Presidium BMIWI dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya harus menyampaikan permakluman gitu ya, ini jam yang sulit. Jam sekarang ini jam yang tidak mudah. Karenanya bila ada yang terlihat istirahat, mohon tidak usah diganggu. Karena namanya istirahat dan ngantuk adalah bagian dari hak asasi manusia. Dan hak asasi manusia bagian dari ketentuan konstitusi kita. Atau minimal saya teringat dengan kisah beberapa minggu yang lalu saya ke Mesir dan saya berziarah juga ke makam Imam Syafi'i dan Imam Waqi'. Dan ada ungkapan dari Imam Syafi'i yang atau salah satu manaqib beliau adalah ketika beliau itu diposisikan saat beliau masih belajar di hadapan Imam Malik Ibnu Anas, maka beliau selalu matanya terpejam, tertidur. Tetapi ketika kemudian Imam Malik meminta kepada seluruh muridnya untuk mengulangi seluruh materi hadis yang diriwayatkan hari itu, yang bisa mengulangi 100% utuh hanya Imam Syafi'i saja. Jadi karenanya kalau ada yang sedang tertidur atau matanya terpejam, nggak usah diganggu. Mungkin sedang pakai metodenya Imam Syafi'i gitu ya. Jadi biarkan saja supaya selain bagian dari asasi manusia, itu mungkin bagian dari cara beliau mengikuti Imam Syafi'i gitu ya. Tapi nanti ditanya aja, didengar atau enggak gitu. Jangan-jangan tertidur beneran. Baiklah ibu-ibu, para ustadzah, para pimpinan BMIWI dan Ormas Wanita Islam yang saya hormati. Pertama saya harus sampaikan jazakumullah khairan, terima kasih kepada pimpinan BMIWI yang telah berkenan bekerja sama dengan MPR menyelenggarakan sosialisasi 4 pilar MPR RI ini. Karena hakikatnya kegiatan ini memang bisa diminta, bisa dikerjasamakan dengan organisasi manapun, dengan pihak siapapun, di pusat, di daerah, laki-laki, perempuan, muslim, muslimah, non-muslim, semuanya boleh. Tinggal nanti dikirimkan saja surat ke pimpinan MPR untuk nanti diatur waktunya. Karena memang terkait dengan masalah anggaran, juga terkait dengan masalah ketersediaan para narasumber karena dikaitkan dengan kegiatan yang juga bermacam-macam. Jadi terima kasih Dr. Aan Rohana dan pimpinan BMIWI yang telah berkenan untuk bekerjasama dengan MPR RI menyelenggarakan kegiatan sosialisasi 4 pilar RI ini. Berikutnya juga saya harus sampaikan jazakumullah khairan kepada BMIWI dan seluruh ormas Islam wanita se-Indonesia yang di dalam musyawarahnya, musyawarah nasionalnya, berkenan memasukkan di antara akidahnya tentang sosialisasi ini. Mudah-mudahan sosialisasi ini bagian tak terpisahkan dari visi misi dan atau dari cita-cita besar yang diperjuangkan oleh BMIWI itu sendiri. Saya berkesuntuhan demikian karena hakikatnya ketika kita bicara tentang 4 pilar dikaitkan dengan peran daripada organisasi perempuan Islam. Sesungguhnya kita sedang mengulangi atau menyegarkan kembali ingatan dari peran para perempuan muslimah, aktivis organisasi, yang waktu itu bahkan juga di tingkat nasional, yang mereka tidak ragu dan bahkan berani untuk membersamai para aktivis perempuan yang lain, bahkan menjadi salah satu pengurusnya, dan kemudian terlibat menghadirkan Indonesia merdeka. Saya seringkali menyampaikan bentuk semacam kuis gitu. Yang hadiahnya sering saya sampaikan cukup menggiurkan, yaitu umroh. Tapi dengan syarat tidak pakai buka Google. Kalau pakai buka Google maka yang umroh adalah Google-nya. Pertanyaannya sederhana, tapi sampai hari ini saya belum mendapatkan yang bisa menjawab dengan 100%. Sehingga bisa berangkat umroh dari Indonesia. Siapa yang memenangkan hadiah ini bisa berangkat umrohnya, kalau menangnya hanya 50%, berangkatnya dari Jeddah. Ada yang sekarang ada yang ngambil Jeddah Sumikot gitu ya. Kalau benarnya hanya 25%, maka berangkat umrohnya dari Tanim. Ya masih lumayan juga lah, yang penting umroh kan sudah, yang perkara mikotnya dari mana kan. Pertanyaannya adalah,
sebutkan beberapa tokoh perempuan Indonesia yang melahirkan Indonesia merdeka. Dan siapa beliau itu? Sebutkan dua, tapi sekali lagi tidak ngeliat Google ya, kalau ngeliat Google nanti yang berangkat adalah Google. R.A. Kartini itu neneknya Indonesia, bukan ibunya Indonesia, karena beliau sudah wafat ketika Indonesia lahir, Ibu. Masa sudah wafat bisa melahirkan, kan nggak bisa. Jadi ibu artinya adalah beliau yang masih hidup segar bugar terlibat langsung menghadirkan Indonesia merdeka. Cut Nyak itu juga bagian dari neneknya Indonesia, karena beliau sudah wafat sebelum Indonesia merdeka. Rasuna Said tidak terlibat langsung di dalam menghadirkan Indonesia merdeka, langsung yang Fatmawati beliau hanya menjahit bendera. Ya, Maria Ulfa, siapa itu Maria Ulfa? Ada Maria Ulfa yang hafidhoh, yang qori'ah, ada Maria Ulfa yang Rahma Al-Yunusiyah, ya satu, salah satu di antara adalah siapakah Rahma Al-Yunusiyah, saudara? Siapakah beliau? Ini agak susah aja, ini jawabnya sana sini. Beliau bukan anggota BPPKI. Siapakah Rahma Al-Yunusiyah? Beliau sudah jawab benar, Rahma Al-Yunusiyah. Siapakah beliau Rahma Al-Yunusiyah? Iya, oke. Beliau berdiri Padang Panjang. Dalam kaitan dengan menghadirkan Indonesia merdeka, di mana peran beliau? Ini karena jawabnya semua gitu, jadi hadiahnya dibagi semuanya gitu. Oke, itu ya sebagiannya sudah ada benarnya gitu ya. Kalau tadi Ibu Maria Ulfa, ahli hukumnya bagaimana? Ahli hukum Belanda, ya. Tapi apa spesifiknya dalam konteks melahirkan Indonesia merdeka? Draft apa? Draft kemerdekaan nggak ada, saudara. Draft kemerdekaan. Ya, baik. Jadi Rahma Al-Yunusiyah termasuk beliau bergerilya untuk perjuangkan Indonesia merdeka. Sampai beliau pernah juga di hutan misalnya. Kemudian beliau dengan Diniyah Putri Padang Panjangnya mempersiapkan generasi muda untuk kemudian mengisi Indonesia merdeka. Beliau juga yang kemudian nanti akan menjadi bagian dari yang sangat dihormati karena beliau adalah sekaligus seorang wartawati, gitu ya. Jadi saudara ada benarnya tapi belum sepenuhnya, saudara. Jadi oke lah, saya kasih 50%, saudara. Jadi berangkatnya umrohnya nanti dari Jeddah. Jadi nanti kapan saudara akan berangkat ke Jeddah, akan berangkat ke Saudi, kirimkan nomor rekeningnya ke saya, nanti saya akan transfer ongkos umroh dari Jeddah ke Mekah pulang pergi. Saudara juga benar, Maria Ulfa adalah Maria Ulfa Santoso atau Maria Ulfa Subadio. Beliau adalah Master in Rechten, sarjana hukum. Yang pertama dari Indonesia, sarjana hukum perempuan Indonesia pertama adalah Maria Ulfa Santoso, itu nama suaminya, kemudian suaminya wafat, kemudian beliau nikah lagi, Maria Ulfa Subadio. Nah, beliau adalah anggota BPUPK. Beliau adalah yang terlibat di dalam membuat undang-undang dasar. Beliau yang mengusulkan pasal hak asasi manusia dalam undang-undang dasar. Anggota BPUPK itu ada dua yang perempuan. Satu adalah Maria Ulfa Subadio, Santoso menjadi Subadio. Beliau adalah aktivis pergerakan perempuan pada masanya. Nah, yang lebih aktif lagi adalah yang pertama namanya Roro Sukaptina. Roro Sukaptina ini adalah seorang pimpinan perempuan ketika diselenggarakannya Kongres Perempuan Indonesia yang pertama. Tanggal 22 Desember tahun 28. Beliau juga adalah seorang dari latar belakangnya dari Muhammadiyah atau dari Aisyah. Jadi beliau sejak muda, Roro Sukaptinah maupun Maria Ulfa sudah sangat aktif dalam kegiatan organisasi perempuan, aktif dalam organisasi intelektual atau kampus,
Dan kemudian ketika Indonesia akan merdeka, dibuatlah Badan Penyelidik Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia, dan kemudian beliau berdua menjadi anggotanya. Jadi saya mengatakan sekali lagi bahwa seringkali ungkapannya ada yang disebut dengan Bapak Bangsa. Itu benar, Founding Fathers. Tapi sering kemudian hanya disebut Bapak Bangsa dan kemudian ada yang namanya anak bangsa. Ibu bangsanya nggak pernah disebut. Soalnya kan nggak mungkin hanya ada bapak kemudian ada anak gitu ya, pasti harus ada ibu bangsa. Nah ibu bangsa itu adalah diantaranya yang paling menonjol ada 3 tadi memang. Ibu Fatmawati memang bagian daripada yang berjuang, tapi beliau berjuangnya mendampingi suaminya dan menjahitkan bendera pusaka. Selebihnya tidak dikenal. Tapi yang terlibat langsung mempersiapkan generasi dan kemudian terlibat berperang dan bahkan mempersiapkan undang-undang dasar, ya, terlibat di dalam perdebatan dengan para tokoh laki-laki yang lainnya di BPUPK adalah 2 tokoh tadi, Maria Ulfah dan Roro Sukaptina. Nah ada satu lagi sebelum saya nanti akan lanjutkan. Sekarang kita teriakannya atau teriakan kita yang populer adalah NKRI harga mati. Pertanyaannya adalah, bisakah diceritakan bagaimana Indonesia menjadi NKRI harga mati? Siapa yang berperan? Bagaimana? Nah, oke, Ibu sudah menjawab. Silakan lanjutkan. Kalau benar 100% umroh dari sini, kalau hanya 50% dari Jeddah, kalau 22% dari Tanim. Tadi Ibu yang jawab, Muhammad Nasir benar. Bagaimana ceritanya? Silakan. Ya, Ibu sudah maju. Silakan. Boleh bagi Ibu. Masih integral, tanggal berapa masih integral itu Ibu? Tanggal, bulan, tahun? Bulan Mei salah? Tahunnya Ibu? Tahun? Betul, tanggalnya? Tahun 50 betul, ya, tanggalnya? Salah? Oke, mau dilanjutkan? Oke, bagaimana beliau kemudian menyampaikan mesin integral 3 April tahun 50 itu bagaimana? Atau kenapa? Sebentar, mohon maaf. Waktu itu bentuk negara Indonesia apa? Republik Indonesia Serikat. Bagaimana dari Republik Indonesia Serikat berubah menjadi NKRI? Enggak, justru bukan ingin merdeka, justru mereka ingin bersatu, bukan. Tapi bagaimana kok Indonesia, jadi gini Bu, Indonesia itu awalnya NKRI, kemudian menjadi RIS, kemudian jadi NKRI lagi. Bagaimana itu ceritanya, dari NKRI menjadi RIS, menjadi NKRI lagi? Sudah. Ya, baik. Ada benarnya tapi masih banyak yang jadi prinsipnya justru beliau Buya Muhammad Nasir atau Muhammad Nasir, beliau sebelum mengumpulkan justru beliau yang datang, Ibu. Beliau datang ke daerah-daerah dan beliau mendapatkan aspirasi dan keresahan dari banyak daerah terkait dengan kondisi yang di mana mereka dipecah belah oleh Belanda menjadi RIS, padahal maunya sejak dari awal adalah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Buya Muhammad Nasir balik ke Jakarta
Dan kemudian aspirasi itu dibawa ke Parlemen RIS, dan kemudian beliau mendatangi partai-partai. Beliau adalah Partai Masyumi, dari Partai Islam Masyumi, ketua fraksi Partai Islam Masyumi. Beliau mendatangi dari Partai Sosialis Indonesia, PNI, Partai Kristen, Partai Katolik, bahkan PKI sekalipun. Didatangi semuanya, dan kemudian beliau menyampaikan tentang pentingnya kita kembali kepada prinsip integralisme. Jadi tidak lagi serikat, integralisme itulah yang kemudian menjadi NKRI. Kemudian beliau pidatokan, pidato ini disebut dengan mosi integral tanggal 3 April tahun 50. Kemudian bagaimana sikap pemerintah Indonesia waktu itu terhadap mosi integral ini? Siapakah pemerintah Indonesia waktu itu? Presidennya Bung Karno, Perdana Menterinya? Bukan, Bu Nasir Perdana Menteri di era NKRI, Ibu. Sahabudin Perairan Negara bukan, Ibu. Beliau adalah Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Perdana Menterinya adalah Muhammad Hatta. Baik. Kapan pemerintah Indonesia menerima mosi integral ini dan kemudian menjadi keputusan nasional? Dan itu menjadi proklamasi yang kedua bagi Indonesia. Kapan? Itu adalah pada tanggal 17 Agustus tahun 50. Jadi, kata Bung Hatta, Indonesia mengenal 2 kali proklamasi. Proklamasi pertama adalah 17 Agustus tahun 45, proklamasi Indonesia Merdeka. Proklamasi yang kedua adalah 17 Agustus tahun 50, Indonesia menjadi NKRI. Apa yang saya katakan? Orang teriakannya NKRI harga mati, ya kan? Tapi seringkali umat Islam disalahpahami. Seringkali umat Islam dipojokkan, dipinggirkan, dituduh macam-macam lah. Padahal tanpa ada mosi integral seorang tokoh partai Islam Masyumi, sekarang barangkali nggak ada kata NKRI. Mungkin yang ada adalah RIS harga mati. Inilah yang saya katakan bahwa kaum perempuan di Indonesia, di dalamnya ada perempuan muslimah yang aktif mempersiapkan Indonesia merdeka menjadi anggota BPUPK. Terus bergerilya di hutan dan bahkan mendirikan pendidikan perempuan melalui Diniyah Putri Padang Panjang. Tapi ada yang kemudian mengembalikan Indonesia menjadi NKRI, itu adalah seorang tokoh partai Islam Masyumi, seorang muslim yang luar biasa, almarhum Allahyarham Buya Dr. Muhammad Natsir, dan karenanya sudah sangat sewajarnya bila mestinya kalau teriakan NKRI harga mati, ya dihormati juga lah umat Islam itu. Jangan NKRI harga mati, tapi malah dimatiin umat Islamnya. Itulah sering saya katakan bahwa ada ungkapan ustazah sekalian ini sangat populer, namanya ungkapan itu dirujuk kepada pernyataan Bung Karno, jas merah. Apa itu jas merah? Jangan sekali-kali melupakan atau meninggalkan sejarah. Itu benar. Tapi seringkali sambil jas merah dilupakan sejarahnya umat Islam. Tadi Muhammad Nasir dilupakan, tadi Maria Ulfah dilupakan, tadi Roro Sukaptinah dilupakan. Seolah perempuan Islam nggak punya peran untuk Indonesia, padahal hanya karena dilupakan. Karena saya juga sering sampaikan, selain jas merah, sesungguhnya ada yang seperti yang sekarang menjadi seragamnya BMIWI ini, hijau. Jas hijau. Apa itu jas hijau? Jas jangan sekali-kali. Hilangkan. Jasa. Ulama, umat, dan umaro. Apa ada jasa ulama? Tadi ulama tadi Muhammad Nasir, ulama politik belinya. Ulama yang lain Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah. Beliau membuat yang disebut dengan resolusi jihad. Itulah menyelamatkan Indonesia dari dijajah kembali oleh Belanda tanggal 22 Oktober tahun 45. Ulama, ada lagi Kiai Bagus Hadi Kusumo dari Muhammadiyah, kalau tadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari NU. Di Muhammadiyah
Itu juga ada kalau di NU namanya resolusi jihad, di Muhammadiyah namanya amanat jihad. Tanggalnya 28 Mei tahun 46. Dalam amanat jihad Muhammadiyah ini yang dikeluarkan oleh PB Muhammadiyah ada 3. Yang kedua spesifik peran perempuan. Yang pertama adalah mendukung sepenuhnya kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus tahun 45. Nomor 2, agar kaum perempuan berperan aktif terlibat di dalam mempertahankan Indonesia merdeka, sekalipun melalui logistik dan atau dari belakang. Dan nomor 3, maksimalkan doa. Itu peran ulama. Peran umaro. Apakah umaro tidak terlibat di dalam menghadirkan Indonesia merdeka? Ternyata sangat terlibat. Karena begini, saudara sekalian. Ketika Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Agustus, itu sesungguhnya belum jelas Indonesia itu negeri yang mana. Karena masih klaim bahwa Indonesia adalah kawasan yang dulu dijajah oleh Belanda. Tapi kan sesungguhnya itu agak abstrak. Karena yang dijajah oleh Belanda itu kan bukan Indonesia sebagai republik. Kan belum ada Republik Indonesia. Yang dijajah oleh Belanda itu kan Kerajaan Banten, Kerajaan Palembang, Kerajaan Deli Serdang, Kerajaan Pagaruyung, Kerajaan Aceh, Kerajaan Mataram Jogja, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Surakarta, Kerajaan Madura, Kerajaan Pontianak, Kerajaan Goa, kerajaan-kerajaan kan. Indonesia belum ada. Jadi ketika Bung Karno, Bung Hatta memproklamasikan atas nama bangsa Indonesia merdeka, itu sesungguhnya masih spekulatif. Indonesia kita ini yang mana? Sampailah kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Umaro, seorang amir dari Jogja. Beliau gelarnya sangat luar biasa. Gelar beliau adalah Senopati Ngalogo, Ngabdurrahman, Sayyidin, Panotogomo, Khalifatullah ing tanah Jawa. Gelarnya luar biasa, saudara. Itu gelar menandakan betapa ini memang bagian dari kekuasaan umat Islam pada tingkat global. Karena beliau mengatakan Khalifatullah ing tanah Jawa. Beliau itu hanya khalifah tapi di Jawa. Karena dia bagian daripada khalifah yang ada di Turki Utsmani sana. Ya. Dan beliau bahkan menyebut dirinya sebagai Ngabdurrahman Sayyidin Panotogomo, Ngabdurrahman Senopati Ngalogo. Senopati Ngalogo itu adalah salah satu dari lakop ataupun gelar para sultan di Turki Utsmani. Aslinya berbahasa Arab. Gelar itu bernama Al-Ghazi. Al-Ghazi itu terjemahan bahasa Jawanya adalah Senopati Ngalogo, panglima perang. Jadi sultan yang panglima perang, yang qadhi, yang sekaligus khalifah, beliau tanpa diserang oleh Bung Karno, tanpa dijanjikan apa oleh Bung Karno, beliau menyerahkan kedaulatan kerajaan Mataram Jogja kepada Indonesia, masuk ke dalam Indonesia. Bahkan bukan hanya menyerahkan kedaulatan kerajaannya saja, bahkan memberikan uang. Jumlahnya tidak sedikit. Kalau disumbangkan untuk BMWI sudah bisa bikin kantor yang banyak. Jumlahnya hanya 6 juta gulden. Setara dengan 600 miliar rupiah. Zaman itu. Belum lagi emas pun juga diberikan. Supaya apa? Supaya Indonesia yang baru diproklamasikan ini bisa eksis, bisa menyelenggarakan administrasi penyelenggaraan negaranya, bisa menggaji para pejabatnya, bisa mencetak uangnya sendiri. Ya kan aneh kalau sudah merdeka tetapi uangnya dicetak oleh Belanda, dicetak sendiri. Dari mana uangnya? Bantuan dari Sri Sultan Hamengkubuwono, seorang amir nih, seorang umaro. Beliau hanya menyumbang 6 juta gulden. Kenapa hanya? Karena ada lagi sultan berikutnya. Namanya Sultan Syarif Qasim II. Ini ada sultan dari Pekanbaru, dari Riau. Beliau menyerahkan seluruh kekuasaannya dari tanah di Riau itu sampai ke Palembang, serahkan semuanya kepada Indonesia. Itu kalau diuangkan entah berapa.
Seluruh emas yang dia miliki, mutu manikam, segala macam, berlian semua yang dimiliki, kasih pada Indonesia. Termasuk ngasih duit. Kalau Sultan Jogja memberinya 6 juta gulden, beliau memberinya 13 juta gulden. Setara dengan 1,3 triliun rupiah. Itu kalau diberikan untuk organisasi PMIWI maupun juga untuk organisasi perempuan Islam, wah udah itu dana abadi tadi, udah dana abadi itu. Dikasih, ikhlas, cash dikasih, semuanya dikasih kepada Bung Karno, kepada Indonesia. Supaya apa? Supaya Indonesia betul-betul menjadi negara yang merdeka. Begitu cintanya para umarok kepada Indonesia, dan jadilah Indonesia menjadi negara yang betul-betul ada. Ada lagi yang menyumbang namanya peralatan perang, ada 300 meriam disumbangkan oleh Sultan Pontianak, namanya Syarif Muhammad Al-Qadri kedua. Jadi inilah jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama, umarok, dan juga umat. Umat apa punya jasa? Jasanya besar sekali. Ketika para kiai membuat resolusi jihad, rakyat, umat membuat yang namanya ada laskar santri, ada laskar Hizbullah, ada laskar Sabilillah. Kalau di Muhammadiyah namanya askar. Askar Hizbullah, askar Sabilillah, ya kan, kalau bahasa Arabnya memang askar gitu ya, tapi mungkin jadi bahasanya menjadi askar. Jadi saya mengatakan sekali lagi bahwa dari dua peristiwa tadi, saya ingin mempopulerkan dari peristiwa tentang dua perempuan tokoh umat Islam yang menjadi anggota BPUPK, dari peristiwa menjadi Indonesia menjadi NKRI, di mana kemudian sejarah ini sering banyak dilupakan, maka saya sering menyampaikan selain dari pentingnya jas merah, penting juga jas hijau. Apa itu jas hijau? Jangan sekali-kali menghilangkan jasanya ulama, umarok, dan umat. Nah, ini saya sampaikan di sini agar kita semuanya teringatkan kembali, tersegarkan kembali tentang hakikat negeri kita ini apa. Dan sesungguhnya kalau kita bicara tentang 4 pilar yang adalah merupakan pilar-pilar berbangsa dan bernegara, penting untuk kemudian mengkaitkannya dengan di mana peran daripada umat Islam, ulama Islam, umaroknya Islam, di mana mereka memiliki jasa yang sesungguhnya sangat-sangat luar biasa. Karenanya kita apresiasi misalnya waktu itu Presiden SBY memberikan gelar pahlawan nasional kepada Muhammad Natsir. Jazakallah khair. Kita apresiasi Pak Jokowi juga memberikan gelar pahlawan nasional kepada beberapa tokoh dari kalangan ulama juga, misalnya Ki Bagus Hadikusumo, misalnya juga yang terakhir kemarin juga diberikan termasuk kepada Pak Air Baswedan juga mendapatkan gelar pahlawan nasional pada zaman Pak SBY. Baik, saudara sekalian, apa yang mukadimah tadi hanya ingin menjadi alas, menjadi pilar bahwa mengapa kemudian ini mengapa 4 pilar perlu diselenggarakan di kalangan ormas Islam, termasuk ormas perempuan Islam, untuk menyegarkan kembali bahwa organisasi-organisasi keagamaan termasuk yang Islam, termasuk yang perempuan, sesungguhnya menjadi bagian yang mestinya tidak terpisahkan dari sejarah ber-Indonesia kita. Sehingga ketika kemudian Indonesia ini berjalan, tapi kemudian ternyata perjalanannya menghadirkan penyimpangan, kita bisa mengkoreksinya. Kita merasa memiliki Indonesia ini supaya ketika kemudian terjadi penyimpangan, kita bisa mengkoreksinya. Persis seperti yang dilakukan oleh Muhammad Natsir. Indonesia awalnya dicita-citakan menjadi NKRI. Bab 1, pasal 1, ayat 1 Undang-Undang 45. Tapi di perjalanannya Belanda mengkoyak-koyak NKRI itu. Bahkan kemudian merubahnya menjadi RIS. Beliau sangat risau. Beliau tidak suka, dan karena beliau datang ke daerah-daerah, aspirasi dibawa ke Jakarta, beliau sampaikan kepada para pimpinan partai-partai, dan kemudian beliau menyampaikan mosi integralnya, dan selamatlah Indonesia menjadi NKRI. Begitulah semestinya kita semuanya. Dalam perjalanan ini di mana kemudian nanti kita akan mengenali apa itu Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ketika kemudian di tengah jalan ada hal yang kemudian menyimpang, saya tertarik dengan ungkapan salah satu tokoh umat Islam kita yang mengatakan bahwa pentingnya ada yang disebut dengan jihad konstitusi. Apa jihad konstitusi? Jihad untuk menegakkan konstitusi, agar konstitusi tidak dibawa nyimpang ke kanan dan ke kiri, atau keluar daripada rel dan sejarahnya.
Dan itu jalurnya ada melalui Mahkamah Konstitusi. Ibu sekalian, 4 pilar MPR RI karenanya dalam semangat ini penting untuk kita baca untuk kemudian membuat kita mempunyai rasa memiliki yang kuat terhadap negeri ini. Karena negeri ini dibuat sendiri oleh para tokoh perempuan Islam, ya. Termasuk juga diselamatkan oleh para tokoh agama Islam, gitu. Termasuk para umaroknya, termasuk para ulamanya, termasuk para umatnya. Maka memang perlu kita lihat agak lebih dalam. Kalau kita bicara tentang Pancasila yang disebut sebagai Grundslag ataupun juga disebut sebagai dasar negara atau filosofi negara, maka seringkali yang kemudian dimunculkan adalah seolah-olah Pancasila ini hanya satu wajah saja, yaitu Pancasila 1 Juni. Bahwa ada Pancasila 1 Juni benar. Itulah Pancasila yang dibidatukan oleh Bung Karno tahun 45 bulan Juni tanggal 1. Tetapi ketika waktu itu dibidatokan, sesungguhnya ini belum disepakati menjadi ideologi negara. Dan bahkan Pancasila yang dibidatukan oleh Bung Karno itu, nanti Bung Karno sendiri tidak lagi menyebutnya. Bung Karno ketika menyebut Pancasila 1 Juni, itu adalah bagian dari menjawab apa yang dimintakan oleh Ketua BPUPK, yaitu Dr. Rajian Diningrat. Ketika disampaikan kepada beliau tentang bahwa kita akan merdeka, terus ideologi kita apa? Gitu kan? Dikumpulkanlah 60-an tokoh, ada 2 perempuan tadi itu, dan mereka berdebat, Indonesia ini dasarnya apa? Tokoh umat Islam dari NU, Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Maskur, dari Muhammadiyah, Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Bagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Karim Zakir, dari PUI, Persatuan Umat Islam, ada Kiai Haji Abdul Halim, ada Kiai Haji Anwar Sanusi, ada Mr. Samsudin. Mereka mengusulkan asas Indonesia ini adalah Islam. Mengapa Islam? Karena mayoritas kita beragama Islam. Wajar kalau kemudian negara ini dasarnya adalah Islam. Tapi tokoh-tokoh yang lain, Bung Karno, Bung Hatta, Muhammad Yamin, Supomo, Ahmad Subarjo, dan lain sebagainya, menghendaki asasnya adalah asas kebangsaan. Karena ya kita memang beragama Islam mayoritas, tapi kita sekaligus juga masyarakat yang majemuk. Sehingga kita harus mempertimbangkan mereka. Gitu. Bahkan Bung Karno waktu itu kalau dibelah dada saya, kata beliau, di dalamnya hanya ada Islam, kata beliau begitu. Nah, 2 ideologi ini belum disepakati. Inilah yang kemudian sampai di akhir BPUPK tanggal 1 Juni, akhir persidangan pertama BPUPK pada tanggal 1 Juni itu, 2 pendapat ini akhirnya dibawa oleh Dr. Rajian Diningrat untuk kemudian dibuatkan panitia perumus, panitia ad hoc lah gitu, panitia perumus, untuk kemudian bisa menyepakati dari dua ideologi ini bagaimana menyepakatinya. Dibuatlah panitia 8 menjadi panitia 9. Dalam panitia 9 ini yang kemudian bersidang dan memutuskan tanggal 22 Juni muncullah yang disebut dengan Piagam Jakarta, muncullah Pancasila yang baru yang disepakati. Pancasila yang disepakati tanggal 22 Juni ini berbeda secara diametral dengan Pancasila yang dibidatukan oleh Bung Karno tanggal 1 Juni. Dan Bung Karno pada tanggal 1 Juni itu adalah beliau sebagai anggota. Sedangkan pada tanggal 22 Juni Bung Karno adalah sebagai ketua. Jadi ketika beliau menjadi anggota, beliau menyampaikan usulannya. Ketika beliau menjadi ketua, beliau mengakomodasi. Mari kita lihat bedanya Pancasila 1 Juni dengan 22 Juni. Pancasila 1 Juni yang dikatakan oleh Bung Karno itu dimulai dengan asas peri kebangsaan, peri kemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Atau ketuhanan yang Maha Esa, kata-kata demikian. Kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, ketuhanan. Itulah Bung Karno tanggal 1 Juni. Tanggal 22 Juni disepakatilah Pancasila dalam rumusan 1 Juni yang sama sekali berubah. Baik redaksinya, susunannya, semuanya berubah. Bung Karno sebagai ketua menerima rumusan ini. Pancasila tanggal 22 Juni bunyinya adalah 1, ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua adalah kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam urusan perwakilan. Yang kelima adalah
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sama atau tidak? 1 Juni dengan 22 Juni? Beda, sangat berbeda. Dan yang menarik adalah Bung Karno menerima rumusan yang terakhir tadi itu. Beliau tidak memaksakan kehendaknya, saya kan sudah usulkan, jadi harus kayak gitu. Enggak. Beliau jadi ketua justru mengayomi. Dan hadirlah rumusan Pancasila 22 Juni. Tapi kita mengetahui bahwa terjadilah peristiwa, rumusan 22 Juni ini disepakati oleh Panitia 9 dan juga disepakati oleh BPUPK ketika kemudian disampaikan oleh panitia kecil ini dilaporkan kepada sidang paripurna gitu, itu disetujui. Sehingga ketika Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Agustus tahun 45, Pancasilanya Pancasila 22 Juni. Pancasila 22 Juni. Tapi muncullah kemudian dinamika 17 Agustus sore, muncullah yang disebut utusan dari Indonesia Timur yang mempermasalahkan tentang kesepakatan ini. Dan mereka mengatakan kalau demikian kesepakatannya maka kami merasa tidak menjadi bagian dari Indonesia. Kami tidak terikat dengan kesepakatan itu karena mereka ingin keluar dari Indonesia. Ini kan tentu satu hal yang memprihatinkan. Dan ini disampaikan kepada Bung Hatta menyampaikan kepada 4 tokoh umat Islam. Secara umum, yang satu adalah dari NU Kiai Haji Wahid Hashim, dari Muhammadiyah Ki Bagus Hadi Kusumo, dari Partai Islam Indonesia, Mr. Kasman Singo Dimenjo. Saya sering ingatkan kembali bahwa beliau memang adalah orang Jawa karena namanya Kasman Singo Dimenjo. Beliau dari Purworejo. Beliau bukan orang dari Purwakarta. Dan kalau di Purwakarta mungkin Kasmannya singa di meja. Kalau singa di meja mungkin orang menjadi tidak berani berdialog dengan beliau gitu ya. Nah, yang keempat adalah tokoh dari Aceh. Kalau yang tadi yang menolak dari Indonesia Timur, dikasih jawaban dari Indonesia Barat, Aceh, Mr. Tauku Muhammad Hasan. 4 tokoh umat Islam ini sangat memahami betapa cita-cita Indonesia merdeka ini ya jangan kemudian baru kemarin diproklamasikan besok sudah cerai-berai. Jangan dong, besok kemarin diproklamasikan untuk selamanya. Karenanya mereka mengapresiasi dan bisa memahami keberatan itu dan diubahlah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi bukan berarti kemudian terserah yang Maha Esanya kayak apa. Ketika Bung Hatta membacakan tentang kesepakatan, beliau menyampaikan bahwa disepakatilah ketuhanan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ki Bagus Hadi Kusumo, tokoh dari Muhammadiyah langsung memberikan interupsinya. Kesepakatan kita tidak demikian, Bung Hatta. Kesepakatan kita adalah ketuhanan yang Maha Esa, titik. Kemanusiaan yang adil dan beradab, titik. Persatuan Indonesia, dan begitu seterusnya. Jadi dengan demikian maka tokoh-tokoh umat Islam ini memberikan kepada kita sebuah ideologi yang disepakati dengan demikian amat sangat legowo oleh semua pihak, sekaligus sudah diperdebatkan. 7 kata memang sudah kemudian sudah dihilangkan, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi ketuhanan yang Maha Esa bukan sesuatu yang tanpa penjelasan. Menurut Ki Bagus Hadi Kusumo yang dimaksud dengan yang Maha Esa adalah tauhid, adalah akidah. Dan dengan demikian maka ketuhanan yang Maha Esa ya, tapi itu adalah akidah. Ketuhanan yang Maha Esa ya, dalam konteks umat Islam maksudnya adalah tauhid. Ada nggak pertentangan antara tauhid dengan syariah? Ya nggak ada. Justru syariah basisnya adalah akidah. Syariah yang benar basisnya kepada syariah yang akidah. Syariah yang benar basisnya adalah kepada akidah yang benar. Oke, saudara sekalian, 7 kata memang dihapus, dihilangkan. Tetapi dalam Pancasila ada beragam kata kunci yang tidak mungkin itu muncul atau diusulkan oleh orang-orang yang anti agama atau oleh kelompok sekuler. Itu pasti dimunculkan oleh pihak-pihak yang sangat dalam pemahaman agamanya, sangat mengerti tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Dan jadilah itu. Mari kita lihat di sila yang kedua, keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam pidato Bung Karno cukup dengan peri kemanusiaan saja. Lalu kok ada adil dan beradab? Siapa kira-kira yang mengusulkan adil dan beradab? Pasti ini orang yang ilmu agamanya cukup. Masuk mungkin termasuk komunitas para ulama. Sehingga ngerti adil, bukan sila kemanusiaan aja nih. Kemanusiaannya harus yang adil, bukan yang adil, bahkan beradab. Kata-kata adil kita tahu itu adalah ungkapan Al-Quran, i'dilu huwa aqrabut taqwa. Kata-kata adab adalah kata-kata Rasulullah SAW atau Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanyakan tentang kaifa kana khuluqur Rasulillah kana khuluqul Quran. Terus kemudian ditanya, kok bisa begitu? Kemudian beliau menjawab, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Persatuan di Indonesia, persatuan Indonesia ya sudahlah.
Persatuan itu bagian dari ajaran agama Islam. Ada wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu wa anna hadhihi ummatan wahidah dan lain sebagainya. Tapi persatuan di Indonesia yang sudah selesai dalam konteks agama, kemudian kita akan bertemu di sila yang keempat. Kalau dalam dalam konsep awalnya itu yang pernah disampaikan oleh Bung Karno, di situ hanya permusyawaratan saja. Ada kata permusyawaratan, tapi di sini bukan sekedar permusyawaratan, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada kerakyatan. Rakyat itu dari bahasa Al-Quran, maaf dari bahasa hadis. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ra'iyah itu menjadi rakyat. Kalau di bahasa Melayu Malaysia, ra'i itu sudah menjadi bahasa Melayu. Diraikan. Diraikan artinya adalah dipimpin. Ra'i ada pemimpin, diraikan dipimpin. Nah kalau kita di bahasa Indonesia, bahasa Melayu Indonesia baru rakyat yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Ra'i belum. Mudah-mudahan nanti akan bisa masuk juga dalam bahasa Indonesia. Jadi yang mengusulkan kata-kata rakyat, kerakyatan, itu pasti lagi-lagi yang mengerti betul tentang bukan sekedar bahasa Indonesia. Mengerti relasinya dengan ajaran agama yang sangat mendalam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Hikmah, kata-kata hikmah. Jadi bukan sekedar bermusyawarah, tapi bermusyawarah yang bahasanya hikmah. Dan hikmah itu lagi-lagi ungkapan Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Dalam konteks hadis, kita mengenal ungkapan Rasulullah, al-hikmatu, al-kalimatul hikmatu dhawallatul mu'min anna wajada fa huwa ahaqqu biha. Hikmah permusyawaratan, musyawarah, perwakilan bagian daripada Asmaul Husna. Sila yang kelima mengulangi dua ungkapan yang ada pertama. Di sila kedua ada kata-kata adil, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang kelima ada keadilan sosial masyarakat Indonesia. Kata rakyat, sila yang kedua adalah kerakyatan dipimpin, sila yang kelima adalah seluruh rakyat Indonesia. Kata-kata rakyat dan adil, dua kata yang terulang. Jadi ada 7 kata yang merupakan ungkapan yang spesifik Quran dan hadis yang ada dalam Pancasila yang tidak mungkin dihapus. Dan lagi-lagi 7 kata itu adalah bukan sekedar kata biasa, kata kunci bahkan. Yang di dalamnya ada sesuatu yang menandakan relasi yang sangat kuat antara perjuangan tokoh-tokoh bangsa, baik yang beragama Islam maupun yang bukan beragama Islam, baik yang komunitas ulama maupun bukan ulama, dan mereka menyepakati hal yang sama. Itulah yang disebut dengan Pancasila. Ya demikian maka sesungguhnya Pancasila untuk ditafsirkan sesuatu di luar daripada yang sesuai dengan agama Islam menjadi sesuatu yang muskil juga, tidak mungkin juga. Bagaimana mungkin menafsirkan Pancasila menjadi aku Pancasila tapi kemudian anti agama? Apa bisa? Ya nggak bisa. Aku Pancasila tapi kemudian malah mendukung LGBT. Nah, bagaimana bisa LGBT itu kalau dihubungkan dengan ketuhanan Yang Maha Esa ada di mana? Aku Pancasila tapi kemudian perilakunya justru menghadirkan perilaku yang tidak manusiawi, tidak adil dan tidak beradab. Ya nggak bisa. Aku Pancasila di kegiatan memecah belah anak warga bangsa. Persatuan Indonesianya di mana? Begitu seterusnya. Jadi saya mengatakan bahwa dengan frame semacam ini, maka mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi bagian dari yang mengawal agar pelaksanaan Pancasila tidak malah justru keluar daripada Pancasila itu sendiri. Bahkan menjadikan korbannya adalah umat Islam. Justru umat Islam lah yang penting untuk mengawal agar tafsir Pancasila ini tidak malah bertentangan dengan al-Islam. Yang kedua, kalau kita bicara tentang Undang-Undang Dasar, ini pilar yang kedua adalah Undang-Undang Dasar. Bisa sekalian, dulu disepakati Undang-Undang Dasar dalam bentuk yang namanya kilat. Karena memang keperluan kita merdeka perlu ada Undang-Undang Dasar. Udahlah kita bikin dulu. Kata Bung Karno yang penting ada dulu. Nanti kalau kita sudah punya waktu agak longgar, kita akan membuat Undang-Undang Dasar yang lengkap. Ini kita bikin Undang-Undang Dasar yang sederhana, yang singkat, yang kilat. Karena isinya hanya terdiri dari 16 bab, 37 pasal, dan 49 ayat. Sekarang sudah berubah. Tuntutan reformasi menghendaki adanya perubahan. Dan kemudian jadilah Undang-Undang Dasar yang tidak lagi sederhana. Namanya pun tidak pendek. Namanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Ini nama yang agak panjang. Tapi bukan namanya panjang ya. Kayak biasanya kalau tanggal 21 April biasanya ada guyonan. Sebutkan siapa nama Ibu kita Kartini. Siapakah nama Ibu kita Kartini? Harum. Kan Ibu kita Kartini harum
namanya. Jadi kita katakan namanya haram. Ini juga begitu, Undang-Undang Dasar kita bukan panjang namanya, tapi Undang-Undang Dasar kita namanya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kontennya juga memang sangat luas. Nah, sebagiannya, ya kalau dulu hanya 16 bab, sekarang 21 bab. Kalau dulu hanya 37 pasal, sekarang 73 pasal. Kalau dulu hanya 49 ayat, sekarang 170 ayat, banyak sekali. Sebagiannya kadang-kadang kemudian menjadi tidak difahami atau pura-pura tidak difahami. Misalnya ketika kemarin ada yang menghendaki untuk masa jabatan presiden 3 periode. Dengan dalih atau pemilu diundur. Alasannya dulu zaman Bung Karno sama Pak Harto enggak hanya 2 periode tuh. Bung Karno dari 45 sampai 67. Pak Harto dari 67 sampai 98. Itu dulu bisa. Kenapa sekarang hanya 2 periode? Gitu kan. Ada juga mengatakan pemilunya diundur aja. Dulu boleh kok diundur, bisa juga dimajukan. Nah, ini mungkin yang ngomong gini belum pernah ikut sosialisasi 4 pilar gitu ya. Dulu bisa tanpa batas presiden, tanpa batas periode. Pemilu bisa dimajukan, dimundurkan karena tidak ada aturannya dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu tidak ada kata-kata pemilu, tidak ada satupun kata-kata pemilihan umum. Apalagi aturan berapa tahun sekali, tidak ada. Sekarang itu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 di pasal 22E itu diatur jelas pemilu itu diselenggarakan 5 tahun sekali. Diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, anggota DPRD, anggota DPD, memilih presiden dan wakil presiden. Begitu. Jadi kata-kata 5 tahun sekali itu definitif, itu ada aturan Undang-Undang Dasar. Kalau dulu memang nggak ada kata-kata itu, sehingga waktu itu Pak Harto pernah mengundurkan pemilu. Pak Habibie malah memajukan pemilu. Pak Habibie itu kan harusnya pemilunya adalah tahun 2003. Tapi beliau majukan tahun 99. Mengapa bisa dimajukan, mengapa bisa dimundurkan? Karena nggak ada aturan Undang-Undang Dasar yang mengharuskan 5 tahun sekali. Dulu hanya undang-undang, ya terserah lu undang-undang, terserah yang bikin. Nah sekarang sudah ada Undang-Undang Dasarnya. Harus hanya 5 tahun sekali. Jadi kalau, kan ada yang kemarin minta untuk diundurkan 2 tahun. Mengapa? Karena kemarin kan ada COVID. Presiden tidak bisa bekerja. Ibaratnya minta kodok. Ya kan 2 tahun nggak bisa bekerja, ya nanti kodok 2 tahun berikutnya supaya bisa bekerja. Jadi minta tambahan 2 tahun, nggak bisa. Mengapa tidak bisa? Karena yang kena COVID ya bukan hanya Indonesia, seluruh negara kena COVID. Tapi nggak ada yang dimundurkan, semuanya melaksanakan pemilu sesuai dengan waktunya. Jadi, aturan konstitusinya jelas. Terkait dengan periode juga jelas. Dulu di pasal 7 itu ketentuannya hanya dan dapat dipilih kembali. 5 tahun presiden memegang kuasa selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Ini problemnya barangkali karena presiden semuanya orang Jawa, kecuali Pak Habibie. Nah orang Jawa itu Ibu kalau baca tentang ke Bali misalnya, itu bacanya kembali. Kemana? Kembali. Kemana? Ke Bogor, ke Bogor. Bandung, ke Bandung. Bojonegoro, ke Bojonegoro. Jadi begitu, jadi kembali akhirnya kemana-mana gitu. Akibatnya nggak cukup hanya 5 tahun. Ya kembali kemana-mana. Sehingga Pak Harto sampai 30 tahun. Ya, karena kembali tadi itu. Nah itu akhirnya dalam Undang-Undang Dasar yang baru dikoreksi dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan saja, yaitu 5 tahun. Jadi maksimal hanya 10 tahun. Tapi ada undang-undang yang tetap bolehkan 3 periode, yaitu menjadi presiden di kampung, di desa, kepala desa. Kepala desa itu boleh sampai 3 periode, karenanya kalau ada yang ngotot 3 periode monggo, jadi kepala desa saja, presiden di kampungnya. Yeah. Jadi, tapi sekarang alhamdulillah sudah. Tapi ada lagi manuver, bahkan dimunculkan oleh jubir MK bahwa presiden yang sudah 2 periode boleh mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Sempat ramai juga, kita tolak juga. Itu juga tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Karena presiden wakil presiden itu satu paket. Bayangkan kalau diperbolehkan, maka sangat mungkin presidennya masuk angin atau kesambar geledek meninggal.
wakil presidennya jadi presiden 3 periode kan? Enggak boleh, jadi tidak boleh. Itulah konstitusi kita lebih rigid sekarang, lebih rinci sehingga tidak bisa main-main sana kemari. Nah, jadi inilah sosialisasi ini juga diperlukan untuk mendudukkan permasalahan. Jadi saya sering sekali membuat tulisan semacam ini. Kalau saya sekalian jadi follower saya di Twitter, banyak sekali tweetan saya tentang hal semacam ini. Tentu bukan hanya ini saja. Undang-undang dasar kita yang terdiri dari bab yang lebih banyak, 5 bab baru, ada 36 pasal yang baru, ada lebih dari 121 ayat yang baru. Tentu berisi tentang begitu banyak hal, termasuk tentang masa pendidikan, saudara sekalian. Dulu dalam undang-undang dasar yang asli, nggak ada kata-kata iman dan takwa. Akhlak yang mulia, tidak ada. Bahkan dulu ada yang mengusulkan agar dalam GBHN ya, supaya dimasukkan ketentuan tentang iman dan takwa. Tentu usulan yang baik. Dan karenanya direspon dengan sangat baik, bentuknya beliau dipecat dari keanggotaan MPR. Itu dulu, zaman Orde Baru. Itu beliau adalah seorang anggota MPR dari fraksi TNI Polri, Raja Meilala Sembiring. Sekarang bahkan saudara sekalian, kita alhamdulillah melalui reformasi ini bisa memasukkan kata-kata iman, takwa, akhlak yang mulia bahkan dalam undang-undang dasar. Pasal 31 ayat 3 undang-undang dasar tegas disebutkan di sana tentang pemerintah menyiapkan suatu pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak yang mulia. Baru dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-undang dasar kita memberi payung yang begitu amat sangat kokoh dan kuat untuk keimanan, ketakwaan, akhlak yang mulia. Bahkan di pasal 31 ayat 5 ditegaskan tentang pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghormati agama, tidak dengan melecehkan agama. Sekarang ini kemarin sempat muncul dan kita tolak keras. Tiba-tiba Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat yang disebut sebagai peta jalan pendidikan nasional tahun 2020 sampai tahun 2035. Peta jalan itu ternyata mengagetkan kami karena di sana kata-kata agama tidak ada. Padahal ini tentang pendidikan, yang ada hanya tentang masalah budaya, agama tidak ada. Kita tolak keras karena sudah bertentangan dengan undang-undang dasar, bertentangan dengan Pancasila juga gitu. Alhamdulillah akhirnya bisa diperbaiki. Tapi kalau tidak kita tolak ya ini mungkin akan terus berkelanjutan dan nanti kita akan demo terus-terusan gitu. Misalnya juga terkait dengan masalah, sekarang ini lagi ramai tentang LGBT saatnya. Mereka minta untuk diakomodasi, termasuk keluarga mereka, no way. Karena kita sudah masukkan di Undang-Undang Dasar di pasal 28B ayat 1. Berkeluarga bagian dari hak asasi manusia. Tetapi berkeluarga yang bagaimana? Berkeluarga yang sah. Berkeluarga yang sah yang bagaimana? Yang dibenarkan oleh agama. Dan agama apa membenarkan pernikahan sejenis? Tidak ada. Jadi karenanya no way. Jadi Undang-Undang Dasar yang baru ini memberi payung yang sangat kokoh kuat agar tidak terjadi penyimpangan moral yang kemudian malah menghancurkan bangsa kita. Agar kemudian kita mempunyai pijakan yang kokoh dan kuat. Pendidikan kita basisnya adalah kepada iman, takwa, akhlak yang mulia dan menghormati agama. Tapi ketika sekarang terjadi begitu banyak hal yang mengerikan. Inilah pentingnya kita memahami dan pentingnya kita mempunyai pihak-pihak yang terus bisa mendudukkan permasalahan ini secara lebih tepat lagi. Hak asasi manusia sekalian. Ada yang dengan dalih hak asasi manusia ingin agar komunisme diizinkan ataupun ya komunis atau komunisme diizinkan dengan alasan hak asasi manusia. Kira-kira boleh atau tidak boleh? Kira-kira boleh atau tidak boleh? Komunisme boleh lagi atau enggak? Enggak boleh. Mengapa tidak boleh? Kalau dia dalilnya hak asasi manusia, ini kan hak asasi dia, boleh dong. Karena dalam Undang-Undang Dasar itu sudah tegas dinyatakan pasal 28J ayat 2 bahwa pemberlakuan hak asasi manusia di Indonesia harus tunduk pada pembatasan yang dibuat oleh undang-undang. Undang-undang di Indonesia ada 3 undang-undang paling tidak selain TAP MPRS, ada undang-undang tentang ketahanan negara, ada undang-undang tentang ancaman negara, ada undang-undang tentang KUHP, ada undang-undang tentang keormasan. Ketiga atau 4 undang-undang ini tegas menyatakan melarang adanya komunisme dan penyebaran komunisme. Berarti klaim bahwa komunisme asasi manusia gugur karena bertentangan dengan undang-undang. Dan kemudian juga dinyatakan sesuai dengan undang atau sesuai dengan agama yang diakui di Indonesia. Dan agama yang diakui di Indonesia jelas tidak mengakui adanya
komunisme. Jadi klaim komunisme bagian dari asasi manusia juga tidak bisa. Karena justru hak asasi manusia di Indonesia adalah bukan hak asasi manusia yang bersifat liberal, tapi adalah yang bersifat spesial. Indonesia kita ini memang adalah khas negara yang bukan-bukan. Ada yang mengatakan Pak Hidayat, jadi Indonesia ini negara bagaimana? Negara agama? Bukan. Negara sekuler? Bukan juga. Jadi negara yang bagaimana? Negara yang bukan-bukan. Kalau parlemennya, sistemnya satu kamar? Bukan. Dua kamar? Bukan, karena ada DPR, ada DPD, ada MPR. Jadi sistem parlemennya bagaimana? Yang bukan-bukan juga. Sistem presidensialnya murni? Enggak. Parlementer? Enggak juga. Jadi yang bukan-bukan juga. Inilah Indonesia kita negara yang spesial. Inilah negara yang bukan-bukan. Ya, negara yang khas. Jadi begitu undang-undang dasar kita. Tadi di depan tadi kan ada yang ingin kemudian melakukan beragam hal yang tidak sesuai dengan undang-undang dasar. Kalau ingin dilaksanakan itu maka harus melakukan amandemen terhadap undang-undang dasar. Bisa? Boleh. Mengamandemen undang-undang dasar itu boleh. Hanya dua yang tidak bisa diubah dalam undang-undang dasar kita. Pertama adalah pembukaan undang-undang dasar. Di sana ada pernyataan tentang kemerdekaan dan hak segala bangsa dan karena penjajahan adalah harus dinyahkan dari muka bumi karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Karena kemarin kita menolak akan datangnya tim nasional usia 20 dari Israel. Mengapa? Karena kalau dia datang berarti Indonesia mengakui Israel. Padahal Israel adalah negara penjajah. Padahal di pembukaan undang-undang dasar kita mengatakan kita menolak. Akhirnya kita menolak. Itu pembukaan undang-undang dasar masih berlaku. Dan tidak bisa diubah. Yang kedua yang tidak bisa diubah adalah bentuk NKRI, NKRI harga mati. Ini dinyatakan di pasal 375, ini juga tidak bisa diubah. Jadi tidak bisa diubah menjadi negara federal, menjadi negara monarki, menjadi negara yang lain, tidak bisa. Ini hanya NKRI saja, tinggal kita isi saja. Sebagaimana semangat daripada Buya Muhammad Natsir tadi itu. Dan selain itu boleh diubah. Tapi karena ini adalah undang-undang dasar, ya tentu karenanya ya harus ada syarat yang ketat. Sehingga tidak bisa hanya asal-asalan saja. Karena pasal 37 ayat 1, 2, 3, dan 4 itu mengatur tentang bagaimana kalau kita mempunyai usulan mengubah undang-undang dasar. Boleh, nanti BMI-WI misalnya dalam keputusan munasnya atau ya munasnya memutuskan untuk mengusulkan agar ormas perempuan diatur spesifik dalam undang-undang dasar karena mempunyai sejarah yang kuat dalam membentuk Indonesia dan sebagainya. Mengusulkan boleh saja, Ustaz. Nah, usulan itu harus disampaikan kepada anggota MPR. Karena nanti akan mengusulkan menjadi usulan yang resmi, bukan BMI-WI, bukan rakyat, bukan demonstran, bukan pengamat, bukan presiden, tapi adalah anggota MPR. Anggota MPR yang nanti akan mengusulkan kepada pimpinan MPR. Anggota MPR jumlahnya minimal ada 1/3 dari jumlah anggota MPR. Jadi anggota MPR kita sekarang ada 711, jadi yang mengusulkan minimal jumlahnya 237 anggota MPR, 237. Jadi ada 237 anggota MPR, nanti dari ustazah sekalian melobi anggota MPR jumlahnya 237 minimal, nah itu bisa diusulkan. Nanti disebutkan juga secara tertulis yang mau diusulkan apa, mengapa, alasannya bagaimana, nah, itu silahkan. Nah kalau itu sudah diusulkan, kami pimpinan MPR akan segera menggelar sidang dalam 60 hari maksimal. Kalau sidang itu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR, kemudian disetujui oleh sekurang-kurangnya 50+1 dari anggota MPR, 50+1 anggota MPR, maka 50% plus 1 anggota MPR, maka usulan dari BMWI bisa menjadi undang-undang dasar. Nah, jadi monggo saja, saya siap untuk menampung usulan dari BMWI dan untuk menindaklanjutinya kalau berani. Kalau nggak berani ya berarti ya sudah. Jadi usulan itu boleh, apa saja boleh diusulkan, tapi memang ada persyaratannya. Demikian tentang Undang-Undang Dasar, tentang Pancasila, NKRI tadi sudah saya sampaikan, dan Bhinneka Tunggal Ika ini adalah satu semboyan yang menegaskan tentang bahwa kita memang adalah beragam. Kita akui keragaman itu. Persis dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dalam rangka Bhinneka Tunggal Ika. Tunggal Ikanya adalah ta'arufu, untuk menghadirkan inna akramakum indallahi atqakum. Saudara sekalian, saya kira demikian dari saya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Dan sekali lagi inilah negeri kita, inilah 4 pilarnya, dan latar belakangnya amat sangat jelas. Sehingga ke depan sesungguhnya kalau kita rujuk tadi ini kan ya bisa baik-baik saja. Gitu. Tapi kenapa kemudian di lapangan menjadi tidak baik-baik saja?
Inilah pentingnya kita memahami dan mengkoreksi dan memaksimalkan seluruh potensi kelembagaan yang ada. Rakyat boleh bahkan sekarang sudah sekali mengalahkan DPR, pemerintah itu bisa. Caranya melalui Mahkamah Konstitusi. Bila ada satu perundangan yang kemudian dianggap oleh rakyat, oleh saudara sekalian tidak benar dan mau dikoreksi, boleh. Kalau itu undang-undang, peraturan di bawah undang-undang, mengkoreksinya melalui Mahkamah Agung. Kalau itu undang-undang di bawah undang-undang dasar, koreksinya melalui Mahkamah Konstitusi. Apa bisa? Bisa. Contoh kasus yang paling mencolok adalah diperbolehkannya perseorangan menjadi kepala daerah. Tadinya nggak boleh. Tadinya kepala daerah pun harus dari partai politik. Tadinya. Tapi kemudian ada seorang dari Lombok mengadukan ke MK, menyampaikan bahwa undang-undang dasar kita hanya menyebut tentang dipilih secara demokratis pasal 18 ayat 4. Kenapa harus dari partai politik? Sendirian beliau dari Lombok dari Lombok Tengah datang ke Jakarta, warga biasa ini oleh MK dimenangkan, mengalahkan pemerintah dan mengalahkan DPR sekaligus. Jadi ini satu yang dimungkinkan karenanya monggo saja bila ada yang ingin diusulkan melalui kami juga siap atau melalui yang lain juga siap. Yang penting rambu-rambunya sangat jelas di pasal 37 ayat 1, 2, 3 dan 4. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasrun minal qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Hidayat Nur Wahid atas pemaparannya tentang sosialisasi 4 pilar MPR. Tadi ada tawaran yang cukup menarik jika BMIWI akan mengusulkan tentang ormas perempuan diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Mohon izin Pak Dr. Hidayat Nur Wahid, sebetulnya gerakan perempuan Indonesia ini sudah cukup lama. Jadi sejak tahun 1928, tepatnya tanggal 22 Desember, itu gerakan perempuan itu sudah melakukan kongres pertamanya yang kemudian menjadi Kowani. Terus kalau di BMIWI sendiri ini sudah sejak tahun 67, 2 Juli 67. Artinya dalam rangkaian pergerakan kemerdekaan Indonesia, ormas-ormas perempuan ini juga banyak berkiprah dalam kemerdekaan Indonesia. Nah baik, saya sudah diworo-woro oleh stafnya Pak Hidayat bahwa jam 14.30 akan ada agenda lain, tapi mohon perkenan mungkin 2 penanya ya Pak. Satu dari depan, yang satu lagi belakang. Yang dari provinsi siapa? Ya baik, paling belakang. Dua saja. Maaf ibu-ibu karena waktu Pak Hidayat terbatas. Oh 3 boleh, 3 dari Lampung. Silahkan dari depan dulu. Sebutkan nama dan asalnya ibu, siapa tahu nanti Pak Hidayat mau undang umroh. Kebetulan saya lulusan wanita Alkensa di BMIW. Yang saya ingin tanyakan Pak, saya ingin tahu sejarahnya kenapa P4 dulu tuh saya pernah ikut program P4 yang 100 jam. Itu sangat berkesan. Dan saya sebelum saya ikut acara itu, saya hampir percaya bahwa Pancasila ini berbeda dengan Islam. Hampir percaya, saya dari Banyuwangi. Begitu saya ke Jogja kuliah di UGM, ikut penataran Pancasila yang 100 P4 100 jam itu, berubah pikiran saya. Ternyata di dalam butir-butir Pancasilanya itu kayaknya itu cerminan dari Al-Quran. Yang orang-orang saat seusia saya itu bisa akhlaknya mungkin ya Pak ya. Akhlaknya itu mencerminkan akhlak yang ada di Pancasila. Tapi setelah itu kenapa kok tidak diajarkan? Sehingga anak-anak sekarang, maaf aja, kalau misalnya ada orang tua di mobil atau apa, berdiri aja orang tua tuh sampai berpikir, gemetar tuh tetap gitu ya. Nggak respect, orang mau nyebrang juga dia nyebrang sendiri. Seperti akhlaknya kurang gitu Pak. Nah, saya ingin tahu, kenapa? Pasti ada sejarahnya. Sampai saat itu bisa dihadirkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian silakan Ibu yang di belakang. Saya sudah ditunjuk dulu ya Bu, yang belakang sebelah kanan. Silakan Ibu. Ya itu Ibu itu yang berbaju hijau, yang jilbab hijau. Ya. Hijau semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musliawati dari PW BMUI Sumatera Selatan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini kami tentu merasa bangga dan bersyukur sekali telah mendapatkan materi yang sangat berharga dari Pak Dr. HM Hidayat Nurwahid MA, yang pada sore hari ini kami berhak sekali bisa melihat secara langsung. Kita setelah kami mendengar dengan panjang lebar penjelasan dari Bapak, yaitu tentang sejarah 4 pilar kebangsaan Indonesia, yaitu adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kemudian juga NKRI, kemudian Pancasila. Dari saya adalah saya mendengar penjelasan daripada Bapak tentang situasi dan kondisi yang sepertinya sudah mulai berubah dengan 4 pilar yang dibuat daripada sejak dahulu kala oleh para pejuang. Salah satunya adalah yang menarik dari kata-kata yang sudah menjadi yang diperlukan. Nah, dengan situasi dan kondisi yang seperti ini, bagaimana daripada sikap Bapak dalam rangka misalnya sebagai yang bertugas di MPR RI itu menyikapinya, karena kami sebagai orang awam itu sangat bingung sekali dengan melihat dan merasakan situasi yang terjadi sekarang ini. Demikianlah dari kami. Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung silakan. Ini depan. Sangat ideal sekali. Lalu yang saya ingin tanyakan, kita mengimplementasiannya di dalam masyarakat. Nah, sebagai salah satu contoh saja Pak, kami kesulitan menjawab ketika ada yang bertanya kenapa badan BMOI itu berubah menjadi organisasinya DIROM. Dan itu juga peraturan pemerintah. Nah, sebagai orang yang awam, kenapa itu bisa terjadi? Apa yang ditakutkan dengan adanya kata organisasi di organisasi Islam? Padahal kalau kita lihat pada 4 pilar yang disampaikan tadi itu tidak apa-apa sebenarnya. Kenapa seolah-olah orang menjadi fobia dengan organisasi Islam? Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz. Tadi ada kayaknya Ibu ada satu yang biar nama saya silakan biar adil dua-dua kan. Silakan Ibu. Sebelah kiri, sebelah kiri berkacamata. Ya. Ya, silakan Ibu. Silakan Ibu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah mencerahkan kita semua, terutama saya, karena bicara sejarah itu menyenangkan. Walaupun sebagian orang mengatakan sejarah itu mati. Menurut saya sih sejarah itu tabu, karena berubah terus kan. Misalnya seperti suatu semati maksudnya. Tapi bukan itu inti pertanyaan saya. Saya tertarik dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Negara yang
ekonomi di Indonesia. Nah, di undang-undang kan disebutkan di Pancasila, ekonomi kita kerakyatan ya Pak ya, betul ya? Dan kemudian di undang-undang penyiaran juga seperti itu. Penyiaran itu adalah untuk kesejahteraan rakyat, tapi prakteknya kita adalah lebih kapitalis dari kapitalis itu sendiri. Dan kita mungkin sebagian dari kita memang menikmati itu dan happy gitu ya. Mungkin ada invisible hand dan lain sebagainya. Nah, kenapa itu bisa terjadi Pak? Apakah memang sebagian yang berkuasa diam saja dengan situasi seperti itu, atau ada sebuah kekuatan yang besar yang membuat orang semua diam, ya, orang-orang yang sedang berkuasa mungkin juga saya nggak tahu termasuk Bapak atau enggak ya. Mohon dimaafkan ya Pak ya, kan masih syawalan gitu ya. Ya betul ya. Dan itu membingungkan menurut saya. Ya, kenapa sih seperti itu? Dan itu banyak hal menurut saya. Ya, dan buktinya lagi adalah undang-undang penyiaran itu yang dibuat tahun 2002 ketika baru reformasi 2 tahun atau 3 tahun. Saat itu belum ada sosial media, belum ada media digital, belum ada segala hal seperti sekarang ini, belum ada Netflix dan lain sebagainya. Makanya Bu Sri Mulyani suka bingung bagaimana caranya ngambil pajak dari aplikasi-aplikasi dulu, karena orang Indonesia, terutama anak muda, anak muda sangat senang kan dengan hal itu. Nah itu, sedangkan undang-undang cipta kerja dan lain sebagainya mudah sekali selesai. Nah ada apa sih sebenarnya Pak ya? Tolong dijawab ya, biar saya tidak menjawab meraba-raba berasumsi sehingga memilih dulu ya. Tadi katanya nggak boleh dulu. Kemudian yang kedua, soal jas merah dan jas hijau. Nah saya yakin sekali bahwa semua etnis yang ada di Indonesia, suku bangsa dan lain sebagainya, kerajaan dan lain sebagainya, itu punya kontribusi yang luar biasa terhadap wujud Indonesia sekarang ini. Nah salah satunya ya, ini kebanggaan etnis gitu Pak ya. Aceh misalnya, yang sekarang ada sebagian dilupakan, misalnya menyumbang pesawat. Saya nggak tahu nih pesawatnya sekarang ada di mana Pak ya, dibuang, dikembalikan dan lain sebagainya. Bahkan di histori majalah Garuda yang ada pesawat sudah nggak ada lagi ya, dan bahkan mau dihapus sebenarnya. Nah ada apa sih sebenarnya? Kenapa kita merusak sejarah itu sendiri? Ada apa sih? Dan apa kekurangan kita Muslim sehingga sejarah kita mudah sekali diubah-ubah? Dan apakah ada agenda tertentu di dalamnya? Oh iya Pak, ini agak banyak ya. Mohon dibuat saya karena Ya baik Pak. ya. Dan kemudian yang ketiga, bisakah kami semua rakyat ini percaya pada Bapak misalnya dan anggota DPR lain? Karena memang sudah dipilih, Bapak sudah didelegasi, ya legitimasi, dan kemudian apakah kami semua bisa percaya untuk melahirkan, menjaga Indonesia, menjadi Indonesia yang lebih baik, lebih maju, lebih bermartabat, dan mensejahterakan kita semua. Seperti kata beliau itu, harusnya politik itu membahagiakan dan mensejahterakan rakyat. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Silahkan Pak. Baik, terima kasih ibu-ibu semuanya sudah hadir ya, 2 kanan, 2 kiri, 2 depan, 2 belakang itu semuanya sudah. Jadi saya mudah-mudahan bisa dipercaya bahwa saya berlaku adil gitu ya. Ya, rakyat Indonesia yang sebelah kanan, sebelah kiri, yang depan dan belakang itu semuanya sudah. Baik, Ibu terima kasih. Tadi pertanyaan pertama tentang gimana cerita kok P4 hilang itu biasanya. Itu terkait dengan berubahnya rezim Ibu. Dulu rezim Orde Baru dengan P4-nya itu diposisikan sebagai rezim yang otoriter. Otoriter menghadirkan indoktrinasi. Nah sekarang ini rezim yang awalnya cita-citanya adalah rezim reformasi. Karenanya tidak indoktriner, tidak melakukan tindakan-tindakan yang intimidatif seperti yang dulu terjadi pada masa Orde Baru. Dulu yang namanya 4 itu kan sakti sekali Bu ya. Orang nggak ikut peraturan 4 jangan harap bisa diterima di kuliah, jangan berharap bisa bekerja, jangan berharap bisa naik pangkat, no, itu no way, nggak akan gitu ya. Nah sekarang era kita kan sudah berubah, karenanya penataran P4 itu dihilangkan, metodenya dan kemudian pun juga semangat intimidatifnya gitu ya. Diubah menjadi sosialisasi melalui mekanisme yang lebih sesuai dengan era reformasi. Ada dialog, ada kegiatan-kegiatan yang lebih mendekati kepada keilmuan. Perilaku
jadi materi tentang 4 pilar ini, yang dulu adalah 4 itu, dimasukkan ke dalam buku ajar. Sebenarnya di buku ajar itu ada. Cuman memang tidak spesifik namanya PMP, tidak spesifik namanya kemudian penataran P4. Ini juga sungguhnya setiap kami di MPR misalnya, MPR, DPR, DPD itu di awal masa keanggotaan pasti disosialisasikan dulu terkait dengan 4 pilar ini. Dan kami sudah kerjasama dengan pemerintah sejak saya menjadi ketua MPR tahun 2004 yang lalu, agar pemerintah eksekutif mengambil porsi sebagaimana dulu. Dulu Pak Harto mengambil porsi melalui BP7-nya. Nah sekarang sekalipun berada di era reformasi, porsi itu tetap kita minta diambil pemerintah sekalipun tidak dengan semangat indoktrinasi, tidak dengan semangat otoritarianisme. Jadi jadilah sekarang bentuknya bukan penataran, tapi bentuknya sosialisasi, bentuknya dialog, bentuknya training of trainer, bentuknya adalah masuk dalam buku ajar, diujikan, bentuknya adalah sebagian bahkan dalam bentuk permainan Ibu. Bahkan ada game, termasuk juga ada yang terkait dengan perdebatan dan lain sebagainya. Ini yang memang yang membedakan. Sekarang memang banyak yang kemudian mengusulkan agar sekalipun tidak menggunakan metode indoktrinasi, tapi mestinya nilai-nilai ini diajarkan dengan lebih fokus lagi. Oke lah, itu nanti karena ini akan lebih banyak ke eksekutif. Sebenarnya dulu P4 itu kan juga dikerjakannya bukan oleh DPR atau MPR, tapi dikerjakan oleh pemerintah, oleh eksekutif, pemerintah dan kementerian terkait. Nah ini kita berharap dengan perkembangan waktu, dengan kita juga evaluasi perkembangan bangsa bernegara, sangat mungkin untuk nilai-nilai semacam ini dimunculkan kembali melalui buku ajar yang spesifik. Demikian Ibu. Yang kedua, Ibu kita tadi terkait dengan kenapa? Oke, praktek yang sudah berubah. Mengapa dan kenapa kondisinya semacam ini berubah, saudara sekalian ya. Jadi kalau mengapa berubah itulah mengapa kemudian sosialisasi dilakukan. Dan tadi saya katakan di akhir bahwa bahkan rakyat boleh mengkoreksi, bahkan bila itu menjadi bukan sekedar berubah dalam konteks perilaku, tapi berubah dalam konteks undang-undang. Boleh mengkoreksi melalui Mahkamah Konstitusi, boleh mengkoreksi melalui Mahkamah Agung bila hierarkinya lebih bawah lagi. Jadi ya inilah kondisi yang kemudian reformasi membuka demokratisasi, demokrasi membuka kebebasan, kebebasan bisa membuka terjadinya penyimpangan, tapi sekaligus juga membuka ruang untuk mengkoreksi penyimpangan itu. Jadi karenanya silahkan Ibu, bila ada hal-hal yang kemudian menyimpang, kalau itu bisa dilaporkan, ini memang norma. Tetapi ruang ini diberikan, beda dengan yang dulu di mana ruang tidak diberikan. Jadi bisa juga disampaikan ke DPRD, bisa juga disampaikan ke DPR, bisa disampaikan ke MPR. Kalau terkait dengan norma yang dibahas di parlemen. Tapi kalau ini serius dan harus dikoreksi secara mendasar, itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi, Bu. Dan nggak ada intimidasi untuk kemudian melarang kita menyampaikan apa yang perlu kita koreksikan. Itulah yang tadi saya katakan, ada istilah jihad konstitusi. Dan para ulama kita waktu itu ada Pak Kiai Haji Hashim Muzadi, ada Pak Din Samsudin dan lain sebagainya melakukan jihad konstitusi ini. Jadi beragam hal yang oleh beliau dianggap sebagai sudah menyimpang dari konstitusi, ya dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi. Dan tidak ada masalah dengan beliau berdua dan semuanya bisa tetap dilakukan. Terkait dengan organisasi Ibu, kenapa kata organisasi hilang? Ini saya secara definitif saya tidak tahu juga Ibu. Tetapi secara norma Ibu, harusnya tidak ada larangan itu. Karena jangankan hanya nama, Ustaz. Asas. Dulu kan nggak boleh namanya asas Islam. Ya kan? Kemudian sekarang kan boleh asas Islam, ya kan? Pernah kejadian Ibu, tahun 2010 pemerintah akan memberlakukan kembali keharusan asas tunggal Pancasila. Kami tolak. Di DPR itu semua fraksi menerima kecuali fraksi saya. Kami menolak dengan alasan bahwa yang ngurusi negara ini bukan ormas. Yang ngurusi negara ini kan partai politik. Karena partai politiklah yang mengusulkan calon anggota DPR, yang mengusulkan juga calon presiden. Itu partai politik. Negara dalam demokrasi diurus oleh eksekutif dan oleh legislatif. Kedua-duanya dari partai politik. Partai politik yang ngurus negara diperbolehkan asasnya bukan Pancasila. Asas Islam boleh. Asas Islam saya boleh, yang lain juga boleh. Ormas tidak ngurusi negara.
Ormas justru menandakan tentang keragaman dari warga bangsa Indonesia yang diakui oleh Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa tidak boleh? Asasnya beragam-ragam. Sehingga akhirnya, sekalipun kami menang mengalahkan semuanya, sehingga asas Islam tetap diperbolehkan, dipergunakan untuk ormas-ormas. Jadi ormas boleh berasas apapun selama tidak bertentangan dengan Pancasila. Islam diperbolehkan. Ya. Nah karenanya sekarang, kalau menurut saya begini sekarang Ibu, kalau ada keputusan negara yang melarang penggunaan kata-kata organisasi, itu aja yang diadukan ke Mahkamah Agung. Bahwa ini bertentangan dengan pasal 28 terkait dengan kebebasan berserikat dan berkumpul. Kalau ada keputusan Ibu ya, kalau ada keputusan itu bisa di-challenge, bisa di judicial review, bisa diadukan uji konstitusionalitasnya. Boleh Ibu. Jadi kalau saya mendukung kalau ada keputusan dari negara mana, entah itu Kementerian Agama, entah Kementerian Sosial, entah Kementerian Dalam Negeri yang melarang dipergunakannya nama organisasi, itu boleh diuji. Kalau itu kemudian ternyata itu hanya peraturan tingkat menteri, maka ngujinya ke Mahkamah Agung. Tapi kalau itu peraturan yang memang diberlakukan dalam konteks yang umum menyeluruh, dan karena bertentangan Undang-Undang Dasar dibawa ke Mahkamah Konstitusi, Bu. Jadi kalau menurut saya harusnya tidak ada larangan. Karena bahkan yang lebih mendasar asas saja boleh kok. Apalagi cuma kata-kata organisasi itu apa ininya. Makanya coba dicari saja keputusan yang melarang itu untuk kemudian bisa ditindaklanjuti. Demikian Ibu. Untuk Ibu kita yang dari Aceh, terima kasih untuk kritikannya yang sangat membangun Ibu. Perkara Ibu percaya atau tidak, saya bukan lembar kosong, saya bukan lembar gelap, dan saya bukan Satrio Piningit yang baru datang, saya kertas terbuka. Apa yang saya lakukan semua orang tahu gitu. Percaya atau tidak, ya monggo. Yang jelas saya bukan bagian dari rukun iman gitu ya. Rukun iman hanya 6, gitu. Saya bukan bagian dari itu. Jadi saya dan terserah juga yang lain-lain apa yang bisa dipercaya atau tidak, itu konkret kok. Bagaimana anggota DPR, anggota MPR perilakunya bagaimana, selama ini bagaimana, melaksanakan amanat atau tidak, kemudian mengkhianati atau tidak, semuanya serba terbuka. Jadi kalau dari sisi saya, ya semuanya terlihat sangat jelas, sehingga kemudian apakah akan dipercaya atau tidak, ya akan kembali kepada rasionalitas dari semuanya. Adapun terkait dengan beberapa yang tadi ditanyakan tentang perundang-undangan yang kemudian sekarang menjadi dalam tanda kutip lebih materialis, kapitalis ketimbang yang lainnya. Ya kalau sikap saya dan sikap fraksi saya sudah berkali-kali mengkoreksi itu, bahkan berkali-kali kita siap untuk menjadi penjamin agar, bahkan dalam kasus Aceh ada seorang dosen yang kemudian diperkarakan karena UU ITE, dan sahabat saya dari anggota DPR dari Aceh yang menjaminkan menjaminkan dirinya untuk pembebasan dari yang bersangkutan. Jadi sekali lagi ini memang hal yang tadi saya katakan dalam penjelasan saya, mengetahui ini semuanya adalah bagian dari cara kita untuk menjaga agar negeri ini tidak semakin dibawa keluar daripada jalur yang semestinya. Ada jalur di mana kita bisa memperjuangkan, apakah melalui jalur di Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, jalur DPR, jalur DPRD, dimungkinkan. Dan sebagian tadi kasus Aceh itu bahkan Pak Nasir Jamil menjaminkan dirinya, dan berhasillah itu Pak dosen itu kemudian bisa selamat. Dan itu juga yang kami lakukan di tingkat nasional ketika kami mengkritisi tentang Undang-Undang ITE. Sekarang Undang-Undang ITE akan dirubah. Itu diantaranya kalau kami termasuk yang mengkritisi keras tentang Undang-Undang ITE tersebut. Jadi ini memang bagian dari dinamika yang berlaku di seluruh negara demokratis, Ibu. Nah tinggal lagi kita sejauh mana kita memaksimalkan peluang yang ada, potensi yang ada, dan termasuk juga gigih memperjuangkan. Dan itu suatu hal yang sangat dimungkinkan. Saya kira demikian Ibu, terima kasih, dan terima kasih sekali lagi atas kesempatan silaturahim ini. Kalau masih belum selesai ya memang nggak akan selesai gitu, karena kalau kita sosialisasi dalam konteks yang lebih normal, kita bisa waktunya sampai 3 jam, bahkan bisa 3 hari sesuai dengan metodenya. Dan kami di MPR menerima Kak Ustadzah bila akan ke DPR MPR apakah melakukan audiensi atau melakukan bahkan demo juga boleh, kami juga akan bisa tetap
menerima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas pemaparannya, banyak pencerahan yang kami terima pada siang sampai sore hari ini. Sebelum Ustadz beraktivitas kembali, ada plakat dan ada goodie bag yang akan disampaikan oleh para presidium BMIWI. Mohon dengan hormat ke depan Pak Ustadz, Bu Dr. Aan, Bu Dr. Hartini, Bu Dr. Sabriati, Bu Dr. Eis. Monggo dipersilahkan ke depan memberikan plakat dan goodie bag untuk Pak Dr. Hidayat Nur Wahid. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Ya, setelah ini sesi foto bersama, mungkin biar ibu-ibu nggak ini di tempat saja, nanti bapak yang menghadap ke sana. Mohon berkenan sesi foto bersama, mungkin Ustadz menghadap ke sana, fotografer silakan ke atas. Berdiri biar kelihatan. Nah, dari panggung fotografernya. Ada pesan ini di foto zaman no gitu kebalik memang. Baik, insya Allah terlihat semuanya ya, ibu-ibu, ustazah. Mohon diperhatikan, lihat ke depan semuanya. Dihitung 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Ya, yang lain silakan, yang terakhir. 3, 2, 1. Terima kasih. Saya akan ke DSI kan.